keseluruhan dan perkembangan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Abu Bakar adalah khalifah yang sangat berjasa di awal masa Khulafaur Rasyidin. Meski banyak sekali cobaan dan hambatan yang datang, masa Abu Bakar dimulai dengan munculnya permasalahan tentang siapa pemimpin yang akan memimpin umat Islam pasca wafatnya Rasulullah SAW. Kemudian, masa ini dihadapkan dengan banyaknya masyarakat yang murtad serta enggan membayar zakat kembali, hingga bermunculan orang-orang yang mengaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW berkat ketegasan Khalifah Abu Bakar serta keteguhan hati para sahabat. Permasalahan yang muncul bisa ditangani dan distabilkan kembali. Kemajuan yang telah dicapai pada masa pemerintahan Abu Bakar selama kurang lebih 2 tahun antara lain perbaikan sosial masyarakat, yang kedua perluasan dan pengembangan wilayah Islam, yang ketiga pengumpulan ayat-ayat Al-Quran, yang keempat sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam, yang kelima meningkatkan kesejahteraan umat. Yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu 10 tahun 6 bulan, yaitu dari 13 Hijriah atau 634 Masehi sampai dengan tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, dan wafat karena dibunuh di usia 63 tahun. Masa pemerintahannya yang 10 tahun itu paling sibuk dan paling menentukan bagi masa depan selanjutnya. Pada masa pemerintahannya itu, Imperium Roma Timur atau Bizantium kehilangan bagian terbesar dari wilayah kekuasaannya pada pesisir barat Asia dan pesisir utara Afrika. Pada masa pemerintahannya, kekuasaan Islam mengambil alih kekuasaan di dalam seluruh wilayah Imperium Parsi sampai perbatasan Asia Tengah. Dan kemajuan yang diraih di masa Umar yaitu yang pertama, selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Yang kedua, saat itu ada 2 negara adidaya yaitu Persia dan Romawi, namun keduanya telah ditaklukkan Islam pada zaman Umar. Umar menaklukkan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Dan yang keempat, pada tahun 638 Masehi, ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Baiklah, kita lanjut ke bagian C, yaitu Khalifah Utsman bin Affan 23 sampai 36 Hijriah atau 644 sampai dengan 656 Masehi. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil Ash bin Umayyah dari suku Quraisy. Utsman bin Affan ini adalah khalifah ketiga. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW pada waktu itu. Utsman bin Affan ini sangat kaya, namun tetap sederhana dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kepentingan Islam. Ia juga mendapat julukan Dzul Nurain, yang artinya memiliki 2 cahaya, karena menikahi 2 putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah salah satunya meninggal. Utsman bin Affan ini masuk Islam pada usia 34 tahun, berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar. Beliau juga dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Tolhah bin Ubaidillah. Meskipun masuk Islamnya mendapat tantangan dari pamannya yang bernama Hakim, namun Utsman ini tetap kokoh pada pendiriannya, walaupun sempat mendapatkan siksaan dari pamannya. Siksaan ini terus berlangsung hingga datangnya seruan Nabi agar orang-orang Islam berhijrah ke Habsyi. Setelah melakukan perjuangan dalam menyiarkan agama Islam pada zaman Nabi,
Utsman berpindah ke negeri Habsyi bersama istrinya yang bernama Ruqayyah. Setelah itu ia berpindah lagi ke negeri Madinah. Kemudian setiap peperangan Utsman ini selalu hadir bersama Rasulullah, kecuali pada perang Badar. Itu dikarenakan ia tinggal di Madinah dan harus menjaga istrinya yang sedang sakit keras. Pada masa pengiriman bala tentara ke Tabuk di musim susah, ia telah mengeluarkan harta bendanya yang tidak sedikit. Menurut riwayat Qutadah, barang-barang yang didermawankan oleh Utsman adalah tidak kurang dari 1000 pikul unta. Salah satu kedermawan Utsman yaitu membeli sumber mata air atau sebuah sumur dari orang-orang Yahudi yang disedekahkan untuk seluruh kaum muslimin ketika mendapati musibah dalam kesukaran air di kota Madinah. Utsman ini adalah orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul pada masa pemerintahan Abu Bakar hingga pemerintahan Umar. Utsman tetap menjadi penulis yang utama karena Utsman dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia yang besar. Kemudian ada terpilihnya Utsman menjadi khalifah. Setelah Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya pada saat Umar ini masih sakit membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru, yaitu yang pertama Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Tim formatur ini dikepalai atau diketuai oleh Abdurrahman ibnu Auf, dan mereka berkumpul dalam salah satu rumah selama 3 hari. Pemilihan ini hanya mempunyai hak pilih dan tidak berhak dipilih. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang syura akhirnya memberikan mandat kekhalifahan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang, yakni selama 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi 2 periode, yaitu 6 tahun terakhir merupakan masa kejayaan pemerintahan dan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang kurang baik. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa Khalifah Utsman adalah yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya. Pencapaian pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan terdapat ketidakseragaman qiraat dan menimbulkan perpecahan, sehingga pada saat itu dipandang perlu untuk ditertibkan. Orang pertama yang mensinyalir adanya perpecahan adalah sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Kemudian Hudzaifah melaporkan kepada Utsman agar segera mengambil langkah-langkah untuk menertibkannya. Usul ini diterima oleh Utsman dan Utsman ini segera mengambil langkah, yakni yang pertama meminjam naskah yang telah ditulis oleh Zaid bin Sabit pada masa Abu Bakar yang disimpan oleh Hafsah binti Umar. Kemudian membentuk panitia yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Said ibnu Absh, Abdurrahman ibnu Haris. Kemudian Khalifah Utsman memberikan tugas kepada mereka untuk menyalin kembali ayat-ayat Al-Quran dari lembaran-lembaran naskah Abu Bakar sehingga menjadi mushaf yang sempurna. Sehingga pada akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, para panitia tadi berhasil mengumpulkan dan menghimpun semua Al-Quran ke dalam sebuah mushaf yang dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Sesuai dengan tujuan awal pengumpulan dan penghimpunan ini untuk mempersatukan semua umat Islam yang sempat terpecah belah karena adanya perbedaan dalam pembacaan ayat Al-Quran, maka Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan kepada semua gubernurnya untuk menghancurkan semua mushaf yang ada di tengah-tengah masyarakat
dan digantikan dengan mushaf yang baru, yakni mushaf Utsmani. Selain itu, Khalifah Utsman juga begitu menjunjung tinggi nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara hukum. Seperti ketika beliau menganjurkan kepada petugas-petugas kadinya yang berada di daerah untuk menjalankan tugasnya agar mereka selalu berlaku adil demi terciptanya kebenaran. Sehingga beliau mengirimkan surat kepada petugas yang isinya, "Maka sesungguhnya Allah menciptakan makhluk yang benar, maka Allah tidak akan menerima jika kecuali dengan kebenaran. Ambillah kebenaran dan perhatikanlah amanah. Tegakkanlah amanah itu dan janganlah kalian merupakan orang yang pertama kali meniadakannya. Maka kalian akan merupakan kongsi orang-orang sesudahmu. Penuhilah. Jangan kalian berbuat aniaya kepada anak yatim piatu, dan begitu juga yang berbuat aniaya kepada orang yang engkau mengikat janji kepadanya." Sementara pencapaian beliau tidak sampai di situ saja, bahkan beliau meninggalkan jejak-jejak peradaban yang bermakna dalam kehidupan manusia saat itu hingga sekarang. Antara lain, yang pertama ada menumbuhkan sistem musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kedua, menyeragamkan cara membaca Al-Quran yang ditandai dengan penyusunan ayat-ayat dalam satu mushaf. Yang ketiga, membangun fasilitas umum. Yang keempat, menertibkan administrasi pemerintah dengan deskripsi pekerjaan yang jelas. Khalifah Ali bin Abi Thalib 36-41 Hijriah atau 656 sampai dengan 661 Masehi. Ali ibnu Abi Thalib ibnu Abdul Muthalib ibnu Hashim. Ali adalah putra Abu Thalib, paman Rasulullah. Nama ibunya adalah Fatimah. Ali dilahirkan 10 tahun sebelum Nabi SAW yang diutus oleh Allah menjadi Rasul. Sejak kecil, ia telah dididik dalam rumah tangga Nabi SAW. Segala peperangan yang ditempuh oleh Nabi juga diikuti oleh Ali, kecuali pada peperangan Tabuk, sebab ia disuruh menjaga kota Madinah. Ketika ditinggalkan menjaga kota Madinah, ia terlihat agak kecewa. Namun Nabi SAW berkata kepadanya, "Tidaklah engkau rela, wahai Ali, agar kedudukanmu di sisiku sebagaimana kedudukan Harun di sisi Musa?" Ini telah membuktikannya sendiri setelah diambilnya Ali menjadi menantunya, suami dari Sayyidah Fatimah. Dalam beberapa peperangan besar, Alilah yang membawa bendera. Ali termasyhur, gagah, berani, dan tangkas. Ia amat pandai dalam bermain pedang. Abu Ishaq mengatakan dari Abdullah bahwa ahli Madinah yang paling pandai dalam menghukum atau qadhi ialah Ali bin Abi Thalib. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Umar ibnu Al-Khattab berkata, "Ali ibnu Abi Thalib adalah orang yang paling pandai menghukum di antara kami semuanya." Ibnu Mas'ud juga berkata demikian. Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Nabi Muhammad semenjak kecil diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kemudian setelah kakeknya meninggal, ia diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Karena Rasulullah hendak menolong dan membalas jasa pamannya, maka Ali diasuh oleh Nabi. Pengetahuan Ali dalam agama Islam sangat luas karena dekatnya dengan Rasulullah. Beliau termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Keberaniannya juga masyhur, dan hampir seluruh peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah, Ali senantiasa berada di barisan terdepan. Ketika masa Khalifah Abu Bakar, Rasulullah selalu mengajak Ali untuk memusyawarahkan masalah-masalah penting. Begitu pula Umar bin Khattab tidak mengambil kebijaksanaan atau melakukan tindakan tanpa musyawarah dengan Ali. Utsman pun pada masa permulaan jabatannya dalam banyak perkara selalu mengajak Ali dalam permusyawaratan. Terpilihnya Ali menjadi khalifah
Tentunya, suara terbanyak dan yang berkuasa setelah Utsman tergenggam di tangan kaum pemberontak itu sendiri adalah Ali. Pada saat itu, Ali mendapatkan banyak dukungan dari sahabat senior dan juga para pemberontak pada masa Khalifah Utsman. Orang yang pertama kali membaiat Ali adalah Tolhah, kemudian diikuti oleh Zubair, di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pada waktu pembaiatan, Ali berpidato setelah diangkat menjadi seorang khalifah, yang isinya, "Wahai manusia, kamu telah membaiatku, sebagaimana yang telah kamu lakukan kepada khalifah-khalifah yang lebih dahulu daripadaku. Aku hanya boleh menolak sebelum jatuh pilihan. Apabila pilihan telah jatuh, menolak tidak boleh lagi. Imam harus teguh dan rakyat harus patuh. Baiat terhadap diriku ini ialah baiat yang rata, yang umum. Barang siapa yang memungkirinya, maka terpisahlah ia dari agama Islam." Kemudian, ada juga sahabat-sahabat yang masih belum sudi mengakui Ali sebagai khalifah, seperti Hasan ibnu Sabit, Ka'ab ibnu Malik, Abu Sa'id al-Khudri, dan Muhammad ibnu Maslamah. Ada juga yang tidak sudi menunjukkan pendirian, yaitu Sa'ad ibnu Abi Waqqas, Abdullah ibnu Umar, Suhaih, Zaid ibnu Sabit, dan Usamah ibnu Zaid. Perkembangan peradaban Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi pada saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu banyak sekali perkembangan-perkembangan yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh faktor luasnya wilayah yang dikuasai oleh umat muslim pada saat itu. Nah, apalagi terutama itu banyak sekali perombakan tentang tatanan pemerintahan itu pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau memperluas atau membagi-bagi job desk atau bagian-bagian di bagian organisasi negara agar lebih mudah untuk koordinasikan. Jadi dalam organisasi politik itu ada al-khilafat, al-wizarat, dan al-kitabat. Al-khilafat itu adalah seorang pemimpin. Ya, jadi di sini adalah kita pemimpin negara. Kalau misal di Indonesia itu sekelas presiden, tapi di sini al-khilafat atau khilafah, pemimpin negara. Kemudian al-wizarat ini setara dengan para menteri. Jadi menteri inilah yang nanti akan bermusyawarah dengan pemimpin negara atau al-khilafat yang nanti akan menghasilkan berbagai macam peraturan-peraturan. Kemudian al-kitabat. Nah, al-kitabat ini adalah sekretaris negara yang nantinya khusus dalam mengumpulkan tulisan-tulisan atau menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan peraturan tersebut. Nah, kemudian perombakan yang selanjutnya itu pada administrasi negara. Jadi ada yang namanya dewan-dewan, itu dalam bahasa Arabnya, tapi dalam bahasa Indonesia adalah dewan, maksudnya dewan, departemen. Nah, jadi ada Dewan Al-Harbi, Dewan Al-Mali, dan Dewan Al-Qudrat. Jadi Dewan Al-Harbi ini adalah dewan kalau misalnya sekelas dengan Departemen Keamanan Negara. Jadi seperti pertahanan militer. Nah, di sana tempat pelatihan pasukan, kemudian latihan militer, asrama militer, dan lain hal sebagai macamnya yang digunakan untuk persiapan perang. Kemudian Dewan Al-Mali, disinilah para pengelola keuangan, jadi kayak Departemen Keuangan seperti itu. Nah, disinilah pengelolaan Baitul Mal itu dilaksanakan. Jadi agar lebih mudah lagi nantinya penggunaan penggunaan harta tersebut. Selanjutnya yaitu Dewan Al-Qudrat. Nah, Dewan Al-Qudrat ini setara dengan Departemen Penghakiman atau hukum seperti itu. Nah, jadi di sini mereka mengatur tentang berbagai macam tindak kriminal dan hal-hal yang berkaitan dengan hal itu, penghukuman. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi al-imarah ala al-buldan. Jadi ini merupakan cabang-cabang dari pemerintahan yang ada di luar pemerintahan pusat.
Jadi misalnya seperti ini, seperti amil. Nah, amil ini merupakan seorang gubernur, pemimpin, tapi di wilayah yang bukan di kota Madinah, yang bukan bukan dipimpin oleh khilafah. Jadi mereka di situ jadi kayak sebagai wakil tangan dari khilafah. Namun tetap mereka berada di bawah khilafah. Di bawah khalifah. Kemudian untuk al-barid itu merupakan bagian dari perhubungan atau komunikasi, karena dulu tidak ada yang namanya handphone ataupun hal-hal yang berkaitan dengan teknologi, maka dulu itu menggunakan kuda pos untuk mengantarkan surat menyurat dari para pemimpin negara seperti itu. Mereka ada menyiapkan kuda pos. Kemudian al-syurtah ini merupakan dalam bahasa Indonesia itu yaitu polisi. Jadi polisi yang menjaga keamanan negara. Mereka ini adalah orang-orang yang kuat yang dilatih untuk menenangkan kalau adanya terjadi ada yang terjadi ricuh atau hal-hal yang berkaitan dengan perusakan kedamaian. Nah, jadi mereka menjaga agar suatu wilayah itu tetap aman. Kemudian al-hisbah, hisbah ini merupakan salah satu ahli keuangan, akuntaris seperti itu, sekelas dengan seperti itu, yang mereka mengatur keuangan yang berada di pasar. Jadi mereka ini mengatur harga sehingga tidak ada nanti yang harganya itu terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi mereka itu menghindari juga yang namanya adanya penipuan di pasar, untuk mengurangi adanya penipuan di pasar. Jadi mereka itu ahli hitung seperti itu, yang membantu jalannya pasar agar lebih kondusif. Kemudian secara umum juga banyak sekali kemajuan yang dicapai oleh pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu pertama pada pembukuan Al-Quran. Jadi awalnya pembukuan Al-Quran ini menjadi satu itu pada masa Abu Bakar radhiyallahu an, yang diinisiasi oleh Sayyidina Umar radhiyallahu an. Jadi beliau melihat kejadian di mana Farkhufas meninggal pada saat perang Yamamah atau pada saat perang Riddah pada dulu itu tuh melawan Musailamah al-Kadzab, nabi palsu. Nah, di situ banyak para hufaz itu meninggal. Jadi supaya nanti Al-Qur'an tidak punah, jadi mereka membukukan Al-Qur'an menjadi satu buku, mengumpulkan tulisan-tulisan yang sudah sudah tertulis di tulang-tulang, di daun-daun dan segala macam, lalu menjadikan satu buku seperti itu. Tapi masih satu buku. Nanti akan diteruskan pada saat masa Umar, dan kemudian dilanjutkan lagi pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Jadi beliau nanti yang akan menjadikannya satu mushaf saja, yang sekarang terkenal menjadi mushaf Utsmani, di mana di situ menggunakan qiraah Quraisy, bangsa Quraisy, karena itu lebih mudah. Rasamnya juga rasam Utsmani atau tulisannya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan itu dulunya ada dua cabang ilmu pengetahuan besar. Yang pertama itu adalah ilmu tentang Al-Quran, atau disebut dengan ulum an-naqliyah, dalil naqli al-syari', atau juga disebut dengan ulum al-syari'ah, atau ilmu-ilmu tentang syariah. Nah, kemudian yang kedua yaitu tentang ilmu pengetahuan alam, atau yang bisa dengan ulum al-aqliyah, akal, al-ajam. Nah, jadi dua hal ini cukup terkenal pada masanya itu. Namun lebih condong kepada Al-Quran dulu itu, atau ulumul syariah an-naqliyah, karena masih menggunakan memperkuat yang namanya pondasi-pondasi agama pada saat itu. Kemudian perkembangan sastra pada saat itu, sastra tercenderung stagnan, atau belum ada yang namanya perkembangan yang terlalu besar seperti itu. Hanya di bagian ini saja, penyampaian dakwah seperti itu. Penyampaian dakwah ada yang menggunakan sistem pidato, ada juga yang menggunakan sistem pidato itu bahasa pidato itu khitabah, dan yang bahasa korespondensi yaitu kitabah. Dua bahasa ini. Dan yang lebih cenderung terkenal itu bahasa pidato, khitabah, karena penyusunan bahasanya lebih bagus pada saat menyampaikan Al-Qur'an. Kemudian perkembangan arsitektur pada saat itu banyak sekali terjadi renovasi terutama pada masjid. Jadi tiga masjid utama itu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi yaitu di Madinah, Masjid Al-Haram tuh di Mekah,
kemudian Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Atiq di Mesir. Nah, jadi ketiga masjid ini itu diperbesar, kemudian diperindah pada masa Utsman. Diperbesar juga pada masa Umar, cuman yang ada perombakan atau pembangunan infrastruktur secara besar-besaran itu pada saat masa Utsman radhiyallahu an. Nah, untuk apa? Tentu saja untuk menaikkan nilai estetikanya dan juga menjadikannya banyak pengunjung yang senang dengan melihat hal itu tersebut gitu. Apalagi juga mengindahkan rumah Allah itu juga akan merupakan suatu kemuliaan seperti itu. Kemudian ada lagi satu, yaitu pada masa Utsman radhiyallahu an, beliau itu membangun yang namanya sebuah bendungan di bendungan besar untuk melindungi Madinah dari bahaya banjir dan mengatur persediaan air untuk kota tersebut. Nah, tentu saja bendungan ini sampai cukup membantu ya yang nantinya untuk umat Islam seperti itu. Peristiwa penting yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi yang sebenarnya peristiwa besar ini banyak sekali terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Namun ada hanya beberapa saja yang disebutkan. Yang pertama yaitu Perang Riddah. Nah, Perang Riddah ini sebenarnya rangkaian dari perang-perang yang berfaktor pada murtadnya umat beberapa kabilah yang ada di Arab, Jazirah Arab. Jadi dulu itu kan karena sepeninggal Nabi Muhammad SAW, kemudian digantikan oleh Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Nah, pada saat itu banyak sekali yang memberontak. Dan bagian mereka memberontak itu mereka itu menghilangkan salah satu rukun Islam, yaitu membayar zakat. Jadi mereka mencoba untuk menghindari membayar zakat gitu, karena menurut mereka Nabi SAW sudah meninggal. Maka terjadilah ini perdebatan antara umat muslim, yaitu apakah mereka diperangi atau tidak. Nah, pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu an mengambil keputusan untuk memerangi mereka. Meskipun sudah dihentikan oleh Umar radhiyallahu an, karena menurut Umar itu mereka itu masih muslim, hanya saja tidak membayar zakat. Namun menurut Abu Bakar, zakat ini merupakan salah satu pondasi utama kita, yaitu salah satu kas utama kita atau keuangan kita untuk meningkatkan agama Islam ini lagi, seperti itu. Makanya Abu Bakar itu mencoba untuk mewajibkan hal tersebut, karena itu merupakan hak umat muslim semuanya. Maka jika tidak membayar zakat itu sama saja mengambil hak orang-orang muslim, seperti itu. Makanya Abu Bakar itu mencoba untuk memeranginya. Dan pada saat perang Riddah ini jugalah terjadi salah satu perang, yaitu perang Yamamah, yang tadi sudah sebelumnya saya sebutkan, itu melawan Musailamah Al-Kadzdzab, itu nabi-nabi palsu. Banyak sekali nabi-nabi palsu pada saat itu. Nah, lanjut pada tahun 13 Hijriah itu perang Yarmuk. Nah, pada perang ini di penghujung umur Abu Bakar radhiyallahu an, di penghujung hidup Abu Bakar radhiyallahu an, karena beliau pada saat itu sedang sangat sakit keras dan mencoba memerintahkan para sahabat untuk ikut dengan perang Yarmuk. Jadi perang Yarmuk ini melawan bangsa Romawi pada saat itu. Awal mulanya pada perang Yarmuk, pada saat itu pasukan umat muslim itu sangat kecil. Jadi sekitar 30.000 sampai 40.000 pasukan saja, sedangkan bangsa Romawi pada saat itu 240.000 pasukan. Jadi 1:6 kalau kita hitung secara kasarnya. Dan perang Yarmuk ini berdasarkan namanya, yaitu tempatnya itu Yarmuk, suatu lembah di sebelah timur Yordania. Nah, kemudian pada saat selesai perang Yarmuk ini berlanjutlah ke penaklukan Damaskus, seperti itu. Nah, namun pada saat itu qadarullah Abu Bakar radhiyallahu anhu khalifah meninggal, sehingga digantikan oleh Umar radhiyallahu an. Nah, Umar memberikan surat kepada Khalid bin Walid yang pada saat itu menjadi pemimpin di perang Yarmuk untuk turun jabatan dan
menaikkan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai panglima perang pada situ. Alasan ini sebenarnya karena para pasukan itu terlalu fanatik dengan Khalid bin Walid menjadi seorang pemimpin. Menurut mereka kemenangan itu berada Umar takut nantinya bahwasanya ada umat muslim yang beranggapan bahwasanya kemenangan itu ada di tangan Khalid bin Walid. Padahal sebenarnya kan kemenangan itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, takutnya seperti itu. Takutnya nanti Khalid bin Walid menjadi berhala berjalan yang menjadi disembah. Dan Khalid bin Walid pun sadar pada saat itu tuh, dan dia pun dengan senang hati mundur dan tidak merasa berat setelah dia tahu alasan tersebut. Nah, sehingga dengan dipimpin Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, penaklukan Damaskus pun pada saat 14 Hijriah itu berjalan lancar itu. Sampai akhirnya dikuasailah benteng terkuat. Dulu Damaskus itu kota yang memiliki benteng yang kuat. Kemudian lanjut lagi penaklukan Mesir. Nah, Mesir ini sebenarnya adalah lanjutan dari perang-perang sebelumnya, yaitu pada saat perang penaklukan Damaskus dan lain sebagainya, kerajaan Babilonia dulu itu. Nah, penaklukan Mesir ini dipimpin oleh Abu Amr bin As, karena menurut beliau Mesir ini merupakan tempat yang sangat subur karena dialiri oleh Sungai Nil, sehingga cukup strategis untuk dijadikan sebuah base camp umat Muslim ketika ingin melanjutkan perang. Makanya mereka untuk menaklukkan Mesir, hingga akhirnya dikuasailah oleh Amr bin As, dan beliaulah yang menjadi gubernur di Mesir nantinya. Kemudian dilanjutkan lagi dengan penaklukan Khurasan atau Persia. Nah, ini merupakan sebenarnya pada saat itu terhenti dulu saat menaklukkan Khurasan ini. Hanya menaklukkan Irak dulu itu tuh, atau Mesopotamia pada namanya dulu itu. Terhenti karena dialihkan ke Romawi, baru nanti dilanjutkan lagi gitu, untuk membuka Khurasan Persia, sampai akhirnya dikuasailah ibu kotanya Khurasan Persia oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada saat penaklukan Khurasan Persia ini terjadi suatu keajaiban di mana Umar radhiyallahu anhu yang ada di Madinah itu memimpin langsung pasukan tersebut, padahal pasukannya sangat jauh sekali, tapi para sahabat itu mendengar suara Umar untuk mengarahkan mereka gitu, bahwa mereka harus menyerang di sini, para sahabat pun terheran-heran pada saat itu mendengar suara Umar, sedangkan Umar pada saat itu berada di Madinah dan tidak ikut perang pada saat itu. Dan sesampainya mereka pulang dari Khurasan atau Persia, setelah mereka menguasai kunci Persia, mereka pun bertanya, Umar, apakah benar engkau telah memerintahkan kami? Kami mendengar suara engkau pada saat kami perang, mengarahkan kami untuk perang seperti itu, pada saat mengkoordinasikan posisi kami. Maka kata Umar, benar, aku melihat kalian secara mataku terbuka untuk melihat keadaan kalian di sana, sehingga aku pun berteriak untuk memanggil dan mengarahkan kalian pada saat itu. Nah, itu suatu keajaiban yang dimiliki oleh salah satu Khalifah Umar bin Khattab seperti itu. Nah, banyak lagi sebenarnya perang-perang lanjutannya, itu ada perang Siffin, ada perang Jamal, ada perang Siprus yang dialami Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali, tapi bahasannya terlalu panjang. Jadi kami tutup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.